Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibadur Rahman dengan NIM 225081128. Di sini saya akan mereview ya jurnal yang telah saya dapat, yaitu mengenai implementasi market basket analisis dengan algoritma a priori untuk analisis pendapatan usaha retail. Nah, jadi ada masalah utama ya yang didapatkan gitu, yang dimana masalah utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah kebutuhan untuk menganalisis apakah implementasi market basket analis atau MBA dengan algoritma a priori pada aplikasi point of state atau POS retail akan memberikan dampak positif terhadap pendapatan usaha retail. Meskipun algoritma a priori memiliki potensi untuk meningkatkan penjualan melalui rekomendasi produk berdasarkan pola asosiasi, algoritma ini memiliki kelemahan dalam hal performa karena harus melakukan scan database berulang kali yang dapat memperlambat proses transaksi terutama pada basis data dengan banyak item gitu. Nah, selanjutnya ada yang diamati dalam penelitian gitu kan ya. Yang dimana penelitian ini mengamati data transaksi penjualan di toko Berkah Abadi Tegal selama 3 bulan, yaitu bulan Januari hingga Maret 2021. Nah, dengan total 148, 433 data transaksi atau rata-rata 24.738 transaksi per bulan, peneliti mengamati gitu kan ya, satu pola asosiasi antar produk yang dibeli pelanggan. Lalu yang kedua ada nilai confidence atau keyakinan dan support dari pola asosiasi tersebut gitu kan ya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada hubungan antara pola asosiasi dan total pendapatan bulanan toko. Nah, selanjutnya ini adalah metode penelitian atau tahapan penelitian yang dilakukan pada jurnal tersebut gitu kan ya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif gitu kan ya, yang dimana pengumpulan data numerik penjualan. Jadi ada beberapa tahapan penelitian yang meliputi. Yang pertama ada perencanaan, yang dimana penelitian mendesain penelitian menggunakan tahapan input, proses, dan juga output gitu kan ya. Lalu yang kedua ada pengumpulan data. Jadi data transaksi ini atau data penjualan ini diambil dari toko Berkah Abadi Tegal gitu kan ya. Nah, lalu data ini digunakan adalah data dari Januari hingga Maret 2021. Lalu juga data yang dipilih meliputi ID transaksi, nama barang, dan jumlahnya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada pemrosesan data gitu kan ya. Yang dimana data transaksi penjualan diambil dari, maaf, yang dimana pemrosesan data ini tuh ya menggunakan bahasa pemrograman Python gitu, mengimport data ke dalam Jupyter Notebook, lalu juga mengekstraksi data penggunaan algoritma a priori dengan tiga nilai minimum support gitu kan ya, mulai dari 0,003, 0,004, lalu yang terakhir ada 0,005. Selanjutnya ada mencari pola asosiasinya gitu kan ya, yang dimana ini tuh dicari, dan juga ada nilai confidence yang dari kombinasi produk itu juga sama yang dicari. Lalu terakhir ada menganalisis sleeve rasio untuk validasi aturan asosiasi gitu kan ya. Lalu yang selanjutnya ada analisis ya, yang dimana membandingkan hasil asosiasi dengan data pendapatan toko dan juga menganalisis hubungan antara nilai confidence asosiasi dan total pendapatan. Nah, ini adalah hasil penelitian yang didapatkan per bulannya gitu kan ya. Yang dimana bulan Januari 2021 kita mendapatkan sebesar 268.200.014.350 perak. Dan juga untuk Februari 2021 kita mendapatkan 269.710.425 rupiah. Dan untuk Maret 2021 kita mendapatkan 295.509.934 perak.
Nah, ini adalah tabel-tabel juga ya yang saya inputkan ke dalam PowerPoint tersebut. Lalu di sini ada hasil penelitian yang dimana ada tabel rekap datanya ya, data asosiasi dengan minimal support 0,003 yang dimana bulan Januari 2021 kita mendapatkan jumlah produk berasosiasi sejak 2012 gitu kan. Nah, rata-rata asosiasi produk tuh kita mendapatkan di 0,452566367. Lalu di Februari dengan pendapatan yang sudah disebutkan tadi ada 2986 dengan rata-rata asosiasi produknya itu 0,600338389. Lalu di bulan Maret kita mendapatkan jumlah produk yang berasosiasi adalah 2000 yang dimana rata-rata asosiasi produk tersebut tuh ada di 0,609205222. Nah, jadi hasil penelitian ini menunjukkan gitu kan ya, urutan pendapatan dari terendah ke tinggi adalah Januari, Februari, Maret 2021, lalu juga ada jumlah produk terasosiasi terbanyak ada di bulan Februari gitu, yaitu 2986 data dengan nilai minimal support 0,003. Lalu juga ada nilai rata-rata yang kita dapat gitu, asosiasi confidence tertingginya ada di bulan Maret yaitu sebesar 0,609 atau di 61% dengan nilai minimal support 0,003. Lalu juga ada leave ratio-nya menunjukkan di atas 1 gitu kan ya. Yang berarti urutan asosiasi ini tuh adalah data mining yang dibuat gitu, memiliki kekuatan asosiasi yang valid gitu. Nah, jadi kesimpulan yang bisa didapatkan mengenai penelitian ini adalah algoritma a priori berhasil digunakan untuk melakukan ekstraksi data dan mendapatkan pola asosiasi produk pada data penjualan. Lalu juga asosiasi ini terhubung produk asosiasi atau keterhubungan produk ini penjualannya mempengaruhi kenaikan pendapat. Dan juga yang ketiga, nilai minimum support terbaik adalah 0,003 yang memberikan hasil paling optimal. Lalu yang keempat ada nilai rata-rata confidence tertinggi untuk pola asosiasi 0,61 atau 61% terjadi bersamaan dengan pendapatan tertinggi yaitu di bulan Maret 2021. Nah, jumlah produk terasosiasi tidak selalu berkorelasi dengan pendapatan tertinggi, tapi nilai confidence yang tinggi berkorelasi positif dengan pendapatan. Lalu yang keenam ada a priori direkomendasikan untuk diterapkan pada aplikasi pos, toko, berkah abadi gitu kan ya. Nah, jadi ada beberapa saran yang bisa diterapkan di penelitian ini, yaitu melakukan penelitian lanjutan tentang performa kinerja algoritma a priori pada transaksi retail dengan data yang lebih besar gitu kan ya. Karena yang sebelum-sebelumnya datanya kurang besar gitu kan. Lalu yang kedua ada mengembangkan model untuk meningkatkan performa algoritma a priori, misalnya dengan melakukan kombinasi dengan algoritma lain. Jadi melakukan sebuah kolaborasi gitu kan ya. Yang ketiga ada menerapkan teknik lain seperti custom hashing dan juga data partitioning untuk mempercepat proses pencarian frekuensi item set gitu kan ya. Nah, itu cukup sekian untuk literatur review yang pertama mengenai penelitian yang saya bahas. Kita lanjut ke penelitian yang kedua gitu kan ya. Ya, sekarang kepada technical paper yang pertama ya, yang dimana topik yang saya bawa yaitu mengenai analisis kepuasan konsumen pada Ainos Coffee dan Kitchen menggunakan algoritma C4.5, yang dimana masalah utama yang dihadapi adalah faktor dominan yang mempengaruhi kepuasan pelanggan
belum diidentifikasi secara sistematis. Lalu yang kedua, manajemen memerlukan aturan keputusan berbasis data untuk meningkatkan kualitas layanan dan produk. Selanjutnya, ada masalah yang diamati dalam penelitian ini, yang dimana data survei kepuasan pelanggan di Ainas Coffee dan Kitchen dengan 72 responden melibatkan tiga variabel utama. Yang pertama ada kualitas pelayanan keramah, yang dimana keramahan, kecepatan layanan, dan juga kemampuan staf. Yang kedua ada kenyamanan tempat, yang dimana suasana, kebersihan, dan tata letak. Yang ketiga ada kualitas produk. Itu ada rasa, penyajian, konsistensi makanan dan minuman. Hasil survei hasil surveinya yaitu respon dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu puas dan tidak puas gitu kan. Nah, di sini ada metode penelitian yang dimana pertama ada pengumpulan data. Yang dimana poin pertama survei berbasis kuesioner dengan skala Likert 1 sampai 5. Lalu yang kedua ada contoh variabel, yang dimana kita memakai variabel kualitas pelayanan, kenyamanan tempat, dan juga kualitas produk gitu kan. Nah, di sini ada tabel yang sudah kita kumpulkan ya data-datanya. Lalu metode yang kedua atau tahapan yang kedua ada processing data, yang dimana kita melakukan pembersihan data mentah, lalu mentransportasikan data untuk menghasilkan dataset siap analisis berupa kelompok tertinggi dan juga kelompok terendah gitu kan ya. Di sini ada tabel hasil dari transportasi data yang kita hasilkan gitu. Nah, metode penelitian dan tahapan penelitian yang ketiga ada penerapan algoritma si 4.5, yang dimana menghitung entropi dan gain dari atribut survei. Lalu juga membangun pohon keputusan berdasarkan atribut dengan gain tinggi. Nah, ini ya untuk si pohon keputusannya, dan juga ada tabel jumlah kasus ya. Kita lanjut ke metode yang keempat, ada pengujian dan evaluasi, yang dimana menggunakan rapid miner untuk validasi hasil. Nah, di sini ada tahapan-tahapan rapid untuk validasi hasilnya ya, yang dimana kualitas produk jika rendah berarti tidak puas, jika tinggi berarti konsumen atau customer itu merasakan kepuasan gitu kan. Selanjutnya ada hasil penelitian, yang dimana yang kita dapat untuk evaluasi model dari akurasi 100% atau correctly classified instance-nya 72/72. Lalu juga ada precision dan recall-nya 100% untuk kedua kategori. Nah, ketika kita memakai pohon keputusan, faktor utama adalah kualitas produk ya, yang dimana kita acuannya itu adalah di kualitas produknya tersebut gitu kan, yang dimana aturan yang harus dihasilkan jika kualitas produk itu rendah maka customer akan tidak puas gitu. Nah, jika kualitas produk tinggi maka customernya pun akan puas. Nah, di sini ada tabel hasil evaluasinya ya, yang dimana ketika kita menggunakan algoritma atau metode si 4.5, akurasinya tuh mencapai di 100%, dan juga presisinya juga dapat di 100%, dan recall-nya dapat di 100% juga gitu kan. Yang secara visualisasi pohon keputusan menunjukkan bahwa kualitas produk memiliki pengaruh terbesar gitu kan ya untuk kepuasan pelanggan dibandingkan kualitas pelayanan dan juga kualitas tempat. Nah, jadi kesimpulan yang bisa diambil yaitu faktor dominan kepuasan pelanggan adalah kualitas produknya, dan juga algoritma si 4.5 berhasil menghasilkan aturan keputusan sederhana yang membantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategis. Lalu juga ada model ini memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi gitu, 100%, yang mendukung implementasi berbasis data. Nah, saran untuk kedepannya gitu kan ya,
Gunakan hasil analisis ini tuh untuk merancang strategi perbaikan yang terdiri dari peningkatan standar kualitas produk, pelatihan staf untuk meningkatkan pelayanan, dan juga perbaikan tata letak dan kenyamanan tempat gitu kan ya. Lalu yang kedua adalah lakukan pengumpulan data tambahan untuk mengevaluasi konsistensi hasil di masa depan. Nah, jadi sekian ya yang bisa saya sampaikan mengenai literatur teknikal yang pertama mengenai analisis kepuasan konsumen pada Ines Coffee dan Kitchen menggunakan algoritma si 4.5 gitu kan. Sekian, terima kasih. Kita lanjut ke jurnal selanjutnya. Ya, jadi kita lanjut kepada technical paper yang kedua ya, mengenai penerapan algoritma si 4.5 untuk penentuan ketersediaan barang e-commerce, yang dimana ini memiliki masalah utama ya, yang latar belakangnya itu adalah ketersediaan stok barang di gudang e-commerce sering menghadapi tantangan berupa kehabisan stok saat permintaan tinggi ataupun penimbunan stok akibat prediksi penjualan yang salah gitu kan. Lalu masalah penelitian yang dimana kesulitan menentukan stok minimum tiap barang berdasarkan minat konsumen dan dampak langsung berupa penundaan pemesanan, baik order atau kerugian akibat penimbunan barang berlebih. Nah, yang diamati dalam penelitian ini adalah mengenai data ya, yang dimana dataset dari portal Kaggle dengan 5.000 data dan 23 atribut termasuk national inventory, yang dimana persediaan terakhir, lalu juga ada forecast 3 month dan sales 1 month, yang dimana ini tuh adalah prediksi dan data juga, dan juga data penjualan. Lalu juga ada potensial isu dan dash risk, yang dimana risiko terkait produk ya. Lalu juga ada for on back order, artinya adalah target variabel, apakah si barang mengalami order gitu kan ya. Nah, di sini ada metode penelitian atau tahapan penelitian yang meliputi dari studi literatur dan analisis masalah. Lalu juga ada pengumpulan data, implementasi dan pengujian, lalu juga ada pembahasan hasil. Nah, tadi ya ada pengumpulan data, yang dimana data mentah diambil dari Kaggle terdiri dari atribut numerik dan kategorial atau kategorikal. Lalu yang kedua ada dilakukan pembersihan dan transformasi data untuk mempersiapkan dataset yang valid. Kedua ada processing data yang meliputi pembersihan data, yaitu menghapus data kosong atau tidak relevan. Yang kedua ada transformasi data, yang dimana menyesuaikan atribut untuk algoritma si 4.5 tanpa mengubah struktur inti dataset. Yang selanjutnya ada metode penelitian atau tahapan penelitian yang ketiga, yang dimana penerapan algoritma si 4.5 yang menghitung entropi dan gain dari atribut dataset, lalu juga membangun pohon keputusan berdasarkan atribut dengan gain tertinggi. Lalu yang terakhir ada pengujian dan evaluasi, yaitu mengenai stratified cross validation dilakukan menggunakan WK 3.9. Nah, mengenai hasil penelitian evaluasi model yang menggunakan akurasi 98,9798% atau correctly classified, dan juga instannya kita memakai di 4.948 per 5.000, yang dimana precision dan recallnya adalah kelas no, precisionnya 0,991 dan juga recallnya ada di 0,999, dan juga kelas yes precisionnya kita menggunakan 0,545 dan recallnya ada di 0,15. Nah, ini adalah metode dan juga akurasi precision no dan yes-nya, dan juga recall no dan yes-nya yang kita dapat. Lalu di sini juga ada tabel data penelitiannya, yang dimana SKU-nya berapa, net inventory-nya berapa, floating one-nya, lalu sales one-nya, lalu pas due-nya berapa, lalu dan back order-nya berapa. Nah, jadi seperti itu ya. Selanjutnya ada hasil penelitian, yang dimana kita menggunakan pohon keputusan. Jadi faktor utama
itu forecast, Trimon, dan juga sales one month, national inventory. Itulah yang digunakan itu di dalam pohon keputusan. Lalu juga ada aturan yang dihasilkan. Jadi jika forecast Trimon kurang dari 1 dan national inventory kurang dari 10, barang tersedia. Dan jika tidak, lakukan evaluasi lebih lanjut pada atribut sales one month gitu kan ya. Nah, di sini ada tabel atau pohon keputusannya ya. Ini adalah hasil pohon keputusannya yang penelitian ini dapatkan. Nah, jadi kesimpulannya adalah algoritma si 4.5 mampu mengidentifikasi faktor utama yang mempengaruhi itu ketersediaan barang dengan tingkat akurasi 98,98%. Dan model ini juga memberikan aturan keputusan sederhana yang membantu e-commerce mencegah backorder dan juga mengelola stok secara efisien. Nah, saran untuk penelitian ini adalah melakukan validasi hasil model di lingkungan operasional nyata dan juga tambahkan atribut seperti data musiman untuk meningkatkan prediksi. Lalu juga gunakan algoritma lain, misalnya ada random forest, naive Bayes untuk membandingkan performanya gitu kan. Nah, jadi ini adalah yang saya harus pahami ya sebagai peneliti dalam membaca paper ini adalah data yang digunakan tuh harus dataset e-commerce dengan atribut numerik dan kategorikal. Dan juga masalah penelitiannya yaitu menentukan waktu restocking barang untuk mencegah backorder. Ketiga ada metode penelitian yang dimana metode ini menggunakan algoritma C4.5 dengan processing data menggunakan WK. Lalu hasil penelitiannya adalah akurasi tinggi dengan pohon keputusan berbasis atribut utama, forecast, dan inventory. Selanjutnya ada saran penelitian yang dimana tambahkan data minimum, tambahkan data musiman, dan bandingkan dengan algoritma lain untuk validasi lebih lanjut. Lalu juga ada peluang penelitian lanjutan yang dimana analisis pola pembelian musiman atau valuasi dengan dataset lebih besar gitu kan. Nah, mungkin cukup sekian mengenai jurnal technical paper yang bisa saya bahas ya mengenai penerapan algoritma si 4.5 untuk penentuan ketersediaan barang pada e-commerce gitu. Kita lanjut kepada paper yang ketiga. Baik, kita lanjut ke paper yang ketiga yang dimana saya si dan karena ini menggunakan si prediksi barang dalam si dan di mana memiliki masalah utama itu kekhawatiran atas penumpukan stok yang lalu yang kedua ada ketidakmampuan. Nah, yang diamati dalam telekomunikasi dan itu sampel terdiri dari saksi dengan atribut seperti jenis produk, harga, dan status penjualan. Lalu ada fokus analisis di mana identifikasi atribut yang paling seperti jenis produk. Lanjut kepada metode penelitian ketahapan yang dimana metode penelitiannya ada di dataset 65 record. Kalau juga 60 data tersebut dengan cleaning. Setelah itu memodeling algoritma si si 4.5. Lalu juga selanjutnya melakukan validasi play model, performance, dan nanti menghasilkan akurasi dan juga confusion matriksnya. Dan untuk metode penelitian tahapan penelitian. Nah, yang dimana secara penjabarannya kita akan mengumpulkan suatu data dengan teknik wawancara pada manajemen lalu melaksanakan observasi langsung kegiatannya operasional. Juga ada studi pustaka, relevan. Lalu juga ada
processing data, yang dimana data cleaning ini menghapus data kosong dan juga data yang tidak relevan. Kedua ada integrasi data, yang dimana mengintegrasikan atribut dari berbagai sumber dan sesuai hasil titik. Lalu yang ketiga ada penerapan algoritma SI 4.5 yang membentuk dan gain atribut turut. Kedua ada membuat poin keputusan berdasarkan. Terakhir ada evaluasi dan rapid miner, yang dimana menggunakan rapid SI 4.5 dan membentuk model. Nah, ini untuk hasil penelitian. Kita ada tabel klasifikasi jenis produk, yang dimana jenisnya ada dua, telekomunikasi dan juga informasi teknologi, yang jumlah lakunya 33 dan juga 11. Jumlah tidak lakunya ada 14 dan juga 14 untuk di berbagai jenis ya. Lalu jumlah datanya telekomunikasi ada 40. Untuk IT-nya ada 18. Nah, ini ada klasifikasi harganya, yang dimana dibagi menjadi 3 jenis ya, ada murah, normal, dan mahal. Jumlah laku ada 17, normal murah, normal 19, mahalnya 13. Jumlah tidak lakunya yang murah ada 6, normal 0, dan mahal ada 13. Nah, jumlah datanya yang itu ada 18, ada 19, dan yang mahal ada 20. Nah, secara akurasi itu secara akurasi yaitu ada di 72,31 persennya dengan 60 transaksi. Nah, atribut utama yaitu ada di harga sebagai notrut dengan gain tertinggi itu 0,22164 ya. Juga atribut jenis produk sebagai cabang berikut. Nah, ini adalah keputusan, yang dimana jika harga dan jenis produk dalam komunikasi kemungkinan laku lebih tinggi. Lalu juga jika harga mahal bisa lebih baik pada atribut jenis produk, yang dimana secara keterangan. Nah, ini adalah tabel perhitungan not 1 dan juga ini not 1.1 dan 1.2 nya. Nah, jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari teknik algoritma SI 4.5 berhasil diterapkan untuk prediksi penjualan yang masih 1%. Lalu untuk atribut harga pengaruh terbesar. Nah, model ini memberikan paduan dalam stok barang secara efisien. Nah, untuk secara tadi ya penghitungannya kita tuh kategori harga ada jumlah lah dan jumlah tidak memiliki entropi berapa. Contoh murahnya tuh berapa, nah jumlah nah kita hitung ada berapa lalu menghasilkanlah di situ 0,918 seperti. Lalu saran di sini yang saya amati kan saran lain seperti naik atau naik untuk membandingkan aplikasi. Lalu kedua ada memperluas dataset untuk meningkatkan validitas model. Nah, yang terakhir ada tambahan atribut seperti data musiman atau lokal. Nah, yang saya harus pahami sebagai peneliti, kita yang 65 report transaksi dalam atribut utama jenis produk dan juga. Lalu masalah penelitiannya ini memang si prediksi penjualan untuk stok lebih baik. Lalu ada metode penelitian di mana processing data dan aplikasi 4.5 rapid miner. Nah, hasil penelitiannya bagaimana aplikasi model mencapai 7,1% dengan atribut sebagai faktor. Sekali lagi ada saran penelitiannya yang dimana tambahkan atribut lain menggunakan alternatif untuk
evaluasi lebih lanjut. Lalu peluang secara penelitian lanjutan itu ada fokus pada data yang lebih besar dan variabel seperti lokasi dan tren musiman. Nah, mungkin cukup sekian ya mengenai teknik yang ketiga. Kita setelah ini bakal lanjut lagi ke teknik selanjutnya. Terima kasih. Ya, kembali lagi di sini kita akan membahas mengenai technical paper yang keempat, yang topiknya adalah prediksi penjualan menggunakan metode KNRS Network atau KNN, di mana memiliki masalah utama yaitu bagaimana menggunakan metode prediksi produk di level terlaris gitu kan ya. Lalu juga ada meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan stok berdasarkan prediksi akurat. Nah, yang diamati dalam penelitian ini, kita penjualan Rizky Barokah anjlok selama 3 tahun terakhir, itu dari tahun 2019 hingga 2019. Lalu ada produk yang diamati mengikuti Unilever, G, Nestle, dan juga Indofood. Nah, fokus analisisnya adalah klasifikasi tingkat penjualan dalam kategori itu laris, lebih besar dari 200, sedangkan sampai dan kurang dari 80. Nah, ada metode penelitian yang dipakai gitu. Itu ada mulai persiapan tinjauan kepustakaan atau studi literatur, pengumpulan data, selanjutnya ada data selection, processing, transformation, mining, implementation. Lalu setelah itu ada hasil dan pembahasan, ada lahirnya kesimpulan besaran, dan akhirnya selesai. Ini adalah tahapan-tahapan penelitian dari topik yang kita. Nah, selanjutnya kepada hasil penelitian. Nah, ini adalah hasil penelitian yang jurnal itu dapatkan ya. Itu ada penjualan produk Unilever di toko Rizky Barokah ke 1 hingga 4. Nah, penjualannya ada di minggu 1 di 201, minggu kedua ada di 98, minggu ketiga di 177, dan minggu keempat ada di 8. Itu yang menjadi pertanyaan. Lalu selanjutnya ada di penjualan produk di toko Rizky Barokah minggu ke-1 Indofood Barokah 125, Nestle 104, MJ-nya ada di 131. Lalu di minggu kedua Indofood menghasilkan data Nestle juga ada kenaikan, dan PNG ini adanya pengurangan 3, ada pengurangan Indofood dan di minggu keempat ada lagi kenaikan dari Indofood dan juga pengurangan dari Nestle. Juga PNG itu adanya kenaikan. Nah, untuk atau Sweden atau distensi terkecil minggu ke-1 ada di 125, 102, 131, dan 201, yang dimana square distance to query distance-nya ada di 170, 102, 193, dan 72,104 ya. Jarak terkecilnya nah itu termasuk kategori sedang. Minggu ketiga di terlihat ya pada tabel, dan yang square distance-nya
Untuk query distance-nya ada di 116,8. Dan di sini ada di 3, kategorinya ada sedang. Dan ketiga, square distance-nya ada di 2,25,514. Jarak terkecilnya ada di 1. Nah, ini termasuk di kategori terkurang. Nah, dari perhitungan di atas ditemukan hasil kategori sedang sebagai hasil yang dominan. Maka pada baris baru yang kategori yang masih dicari dapat dituliskan hasil sedang seperti tabel 5 berikut. Tabel kelima, di sini hasil perhitungannya ada di minggu ke-1 ya, Unilevernya ada di 21, 5, setengah 102, dan minggu ke-31 nya ada di sedang. Dan dimana minggu selanjutnya juga waktu sedang, minggu ketiga kurang 4, Unilevernya jadi suatu pertanyaan yang menghasilkan output sedang. Nah, adapun pengujian baris kelima satu hanya harus sama dengan 0 di tabel ke-6 ya. Yang dimana penjualan kelima satu ada siapa tentang ya, konversi arus outputnya itu sedang. Nah, kita ada di tabel ke-7 ya, pengujian baris ke-8 mana kami sama dengan 0. Jadi penjualan ke-8 nah, di 2. Sedangkan konversi output itu sedang untuk jaringannya 173, lalu konversi outputnya terbilang masih sedang. Ini adalah akurasi nilai K-nya ya, dimana kita bisa dilihat di diagram akurasi nilai K. Nah, seperti itu mungkin kita lanjutkan evaluasi model yang dimana nilai akurasi tertinggi adalah di 86,6% dengan K-nya sama dengan 10. Itu nilai akurasi terendah ada di 40% dengan K sama dengan 10%. Nah, di tabel yang kita dapatkan nilai K 10 mendapatkan akurasi tertinggi di 40%. Nilai K yang ada di 7%, nilai K nya 30% di 70%. Nah, jadi kesimpulan yang bisa disebutkan ya, algoritma KNN dalam prediksi penjualan Unilever dengan akurasi tertinggi 6% pada K-nya di 30. Akurasi menurun ketika K-nya lebih besar dari 30. Nah, data menjadi lebih heterogen. Nah, metode ini juga memberikan panduan untuk pengelolaan stok di toko retail. Juga saran untuk ini adalah gunakan dataset yang lebih besar untuk validasi model. Tambahkan baru seperti musim atau hari produksi untuk meningkatkan produksi. Lalu bandingkan hasil dengan algoritma lain seperti bias atau random forest. Lalu ya, harus dipahami yang digunakan saat penjualan produk 2019 dengan si produk terlaris untuk mengurangi kesalahan pencernaan stok. Yang digunakan adalah implementasi KNN evaluasi akurasi. Lalu hasil penelitiannya seperti capai pada K sama dengan 6,6%. Sarannya adalah tambahkan lain satu besar si lalu peluang penelitian lanjutan itu kombinasi KNN teknik data lain hasil yang lebih baik. Mungkin seperti itu ya di part yang keempat bahas prediksi penjualan produk Unilever menggunakan KNN. Sekian dari saya, kita lanjut ke technical paper yang kelima. Ya, nah, sebelum kita mengambil topik mengenai klasifikasi hasil penjualan, kalian menggunakan C sana. Nah, masalah yang kami
bagaimana mengidentifikasi penjualan, memisahkan produk yang laris bestseller dari produk yang non bestseller seperti itu. Dan kedua ada meningkatkan efisiensi operasional dengan mengelola stok berbasis data. Diamati dalam penelitian set penjualan pakaian dari September hingga. Nah, data yang mencakup atribut seperti tanggal, jenis pakaian, jumlah stok, harga, jumlah terjual, dan status penjualan. Nah, fokus analisis juga kita menentukan faktor utama yang mempengaruhi penjualan pakaian, klasifikasi produk, dan kategori yang menjadi fokus utama khususnya. Nah, untuk tahapan pada penelitian yang pertama ada pengumpulan data ya, yang dimana setelah itu data terkumpul maka dilakukan data. Setelah pengolahan data selesai, maka lanjut ke analisis masalah, terus selanjutnya identifikasi masalah. Setelah itu lanjutkan data. Lalu setelah selesai melakukan ujian dan terakhir di dan hasilnya. Jadi untuk pada penelitian seperti ini ya. Selanjutnya ada tahapan hasil penelitiannya. Ada hasil penelitiannya, terdapat data penjualan berupa tabel ya. Bisa dilihat di sini untuk status penjualan terjual, mungkin secara jenis pakaian sudah dijelaskan ya. Nah, selanjutnya ada data processing. Nah, kita mencatat ya mengenai tanggal, jenis pakaian, dan stoknya. Terus selanjutnya ada tampilan halaman utama Rapid Miner ya. Pada gambar ini tuh adalah tampilan halaman utama Rapid titik buka. Nah, selanjutnya ada proses input data dengan format Excel. Itu bisa menggunakan retrieve data ya. Selanjutnya ada decision tree, pohon keputusan. Kita bisa juga menggunakan pohon keputusan ya. Selanjutnya kita menggunakan set role yang bertujuan menjelaskan setiap atribut dalam dataset memiliki peran yang menentukan bagaimana atribut tersebut akan atau ditangani oleh algoritma atau operator dalam proses analisis data. Nah, selanjutnya adalah split data ya, yang dimana operator ini menghasilkan jumlah subset yang diinginkan dari example set yang diberikan. Example set dipartisi menjadi subset sesuai dengan ukuran relatif yang ditentukan. Nah, selanjutnya ada di performa yang itu berbeda dengan operator kinerja lainnya seperti operator kinerja klasifikasi, operator kinerja klasifikasi binominal, atau operator kinerja regresi. Operator ini digunakan untuk semua jenis tugas pembelajaran. Nah, selanjutnya ada apply model tahap akhir di mana model si 4.5 diterapkan berdasarkan langkah-langkah sebelumnya. Seperti contohnya membaca data dari Excel. Nah, ini adalah data operator retrieve yang sudah dimasukkan pada gambar tabel data terlampir di hasil penelitian. Nah, ini adalah evaluasi modelnya ya, yang evaluasi itu kita bisa dari 87,8%, presisinya dari akurasinya ada di 87,8%, presisinya ada di 89%,
Bitcoinnya ada 96%, skornya ada di 92,30%. Nah, kalau misalnya kita memakai pohon keputusan untuk atribut utama jumlah yang terjual tanggal, aturan utama yang dihasilkan jika jumlah terjual lebih banyak dari tanggal setelah 30, maka itu teridentifikasi. Jika jumlah terjual kurang sama dengan oleh evaluasi lebih lanjut berdasarkan sisa stok. Nah, jadi seperti itu ya, kesimpulan yang bisa diambil adalah algoritma titik dalam mengklasifikasikan produk yang laris dengan durasi masih tinggi 8,8%. Model ini juga membuat perusahaan stok lebih baik dan meningkatkan efisiensi operasional. Nah, adapun saran yang bisa disampaikan, perluas dataset dengan transaksi dari berbagai musim untuk meningkatkan keandalan model. Juga gunakan algoritma banding seperti random forest atau garis untuk sifat warna atau nah, tambahan atribut seperti bisa ditambahkan atau preferensi pelanggan meningkatkan kualitas prediksi semodelnya gitu kan. Nah, dengan dataset lebih besar, lalu yang saya harus pahami sebagai dalam data yang digunakan penjualan pakaian dari September hingga 3. Lalu ada masalah-masalah yang masalah penelitian yang dimana menentukan pola penjualan untuk stok pakaian secara efisien. Lalu metodenya menggunakan implementasi si 4.5 si conversion matrix. Nah, jawabannya algoritma jadi menunjukkan akurasi tinggi dalam klasifikasi penjualan. Nah, saran penelitian memperluas dataset dan membandingkan hasil dengan algoritma lain validasi. Lalu peluang penelitian lanjutan yaitu fokus dalam prediksi pola penjualan musiman atau analisis data pelanggan strategi pasaran. Jadi sekian ya mengenai technical part developer. Aku ada kesalahan dari saya mereview dan mencari developer ya. Selamat